Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Puspita Dewi dengan NIM 34 2020 028. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Palembang yang saat ini sedang menempuh pendidikan di semester 6. Kali ini saya akan membuat suatu video tentang penjelasan dan jawaban dari soal-soal ujian tengah semester mata kuliah evolusi. Baiklah, soal UTS dalam mata kuliah evolusi itu terdiri dari 4 soal. Yang pertama itu tentang 1. Berikan contoh bukti evolusi, yang dalam hal ini ada 3 poin. Yang pertama anatomi perbandingan, yang kedua itu embriologi perbandingan, dan yang ketiga itu biologi molekuler pada masa lalu dan masa sekarang. Yang kedua, berikan contoh genetik drift atau hanyutan genetik yang terdiri dari efek leher botol dan efek pendiri di Indonesia. Yang ketiga, berikan contoh mutasi yang Anda temui di kehidupan sehari-hari. Yang keempat, apa yang kalian ketahui tentang isolasi reproduksi prezigot dan postzigot, dan berikan contohnya juga yang kalian temui di kehidupan sehari-hari, bisa di manusia, hewan, dan tumbuhan. Baiklah, soal yang pertama, poin A, bukti dari anatomi perbandingan. Pewarisan dengan modifikasi sangat jelas terlihat pada kemiripan anatomi antara spesies yang dikelompokkan ke dalam kategori taksonomi yang sama. Sebagai contoh, elemen kerangka yang sama menyusun tungkai depan manusia, kadal, kucing, paus, kelelawar, katak, dan burung, meskipun tungkai tersebut memiliki fungsi yang sangat berbeda. Contohnya itu struktur homolog. Nah, tanda-tanda anatomis proses evolusi, tungkai depan semua vertebrata itu dibangun dari unsur kerangka yang sama, dan terlihat adanya hubungan arsitektur seperti yang kita harapkan jika tungkai depan leluhur yang sama dimodifikasi menjadi beberapa struktur untuk mengemban berbagai jenis fungsi yang berbeda. Sumber Strickberger pada tahun 2000. Yang kedua itu adalah embriologi perbandingan. Organisme yang memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat akan mengalami tahapan yang sama dalam perkembangan embrionya. Sebagai contoh, semua embrio vertebrata akan mengalami suatu tahapan di mana mereka memiliki kantung ingsan dan rongga tulang belakang. Nah, pada tahapan ini yang terjadi pada ikan, salamander, kura-kura, ayam, babi, sapi, kelinci, manusia, dan semua jangkauan vertebrata lain lebih banyak memiliki kesamaan daripada perbedaannya. Sebagaimana contoh bisa kita lihat pada spesies ikan yang pada kantung insangnya akan berkembang menjadi insang, dan pada vertebrata darat itu struktur embrionya tersebut akan dimodifikasi untuk fungsi-fungsi lain seperti saluran Eustachius yang menghubungkan antara telinga dengan tenggorokan pada manusia. Nah, embriologi perbandingan ini seringkali membentuk homologi pada beberapa struktur tertentu. Contohnya seperti kantung insang yang sedemikian berubah pada perkembangan selanjutnya, sehingga asal mulanya yang sama sekali tidak lagi terlihat dengan jelas saat membandingkan dengan bentuknya yang telah berkembang secara lengkap. Nah, yang ketiga itu ada bukti evolusi biologi molekuler. Nah, seperti homologi struktural, kesamaan antara molekul biologis dapat mencerminkan nenek moyang evolusi bersama. Nah, pada tingkatan yang paling dasar, semua organisme hidup terbagi menjadi materi genetik atau yang sering kita kenal dengan sebutan DNA, yang mana kode genetik yang sama memiliki beberapa kemiripan atau bisa dikatakan sangat mirip. Soal yang kedua itu tentang genetik drift atau hanyutan genetik. Nah, perlu kita ketahui bahwa genetik drift itu sendiri merupakan perubahan dalam gen pool yang terjadi dikarenakan suatu kejadian yang menyebabkan frekuensi alel dalam populasi ini mengalami perubahan. Nah, genetik drift itu sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, efek leher botol atau bottleneck effect yang terjadi karena adanya kebakaran hutan, banjir, dan gempa yang bisa mengakibatkan penurunan populasi secara drastis. Nah, yang akan mengakibatkan individu-individu yang selamat tidak dapat lagi mewakili variasi genetik yang pernah ada. Bahkan
mungkin alel dengan sifat tertentu yang khas bisa menghilang. Yang kedua itu efek pediri atau founder effect. Nah, suatu kelompok kecil individu yang menempati habitat baru yang terpencil dan tidak berpenghuni itu tidak bisa mewakili keanekaragaman genetik dari populasi asal yang sudah ditinggalkan. Keanekaragaman yang dibawa pun oleh kelompok kecil ini akan menentukan komposisi genetik populasi yang akan terbentuk, sehingga dapat dikatakan bahwa pada daerah-daerah tersebut terdapat spesies yang endemik atau hanya terdapat di daerah tersebut. Itu tentang mutasi gen yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Nah, mutasi gen ini sendiri bisa terjadi baik pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, saya akan mengambil contoh tentang mutasi gen yang terjadi pada tumbuhan. Nah, contoh mutasi gen yang terjadi atau dialami oleh tumbuhan itu dapat mempengaruhi buah, daun, dan bunga. Namun tergantung juga dari jaringan apa yang terlibat dalam mutasi ini. Nah, contoh dari mutasi buatan pada tumbuhan itu dilakukan secara berulang-ulang, yang tujuannya itu jika mengalami kegagalan masih ada mutasi yang berhasil. Dan contoh dari mutasi tumbuhan itu adalah semangka tanpa biji dan kedelai kultivar muria. Lanjut ke soal yang keempat tentang apa itu isolasi prezigotik dan apa itu isolasi postzigotik, serta berikan contohnya. Nah, perlu kita ketahui isolasi reproduksi ini adalah merupakan suatu mekanisme yang mencegah spesies kawin dengan yang lain, dan di isolasi reproduksi sendiri ini itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu isolasi prezigotik untuk mencegah pembuahan telur, dan isolasi postzigotik untuk mencegah pembentukan keturunan yang subur. Nah, yang pertama isolasi prazigotik. Nah, isolasi prazigotik ini merupakan hambatan-hambatan untuk mencegah terbentuknya zigot. Nah, adanya hambatan ini pada akhirnya akan dapat memunculkan spesies baru. Nah, contoh dari spesies dari isolasi ini adalah yang terjadi pada udang pistol atau snapping shrimp, yang pada mulanya udang ini hanya hidup di perairan bagian tengah benua Amerika. Nah, lalu ada isolasi postzigotik. Jika dikatakan isolasi prazigotik itu terjadi atau terkait dengan faktor habitat atau tingkah laku, sedangkan kalau isolasi postzigotik ini merupakan perkawinan antara spesies. Contohnya itu singa, perkawinan singa jantan dan harimau betina itu bisa menghasilkan spesies baru yang bernama liger atau sering kita sebut dengan simau atau singa harimau. Nah, di sisi lain juga kalau kita mengawinkan singa betina dengan harimau jantan itu juga akan membentuk spesies baru yang akan bernama tigon. Mungkin cukup sekian jawaban UTS evolusi saya untuk memenuhi mata kuliah evolusi. Saya Intan Puspita Dewi dengan NIM 34/2020-08, mahasiswa program studi pendidikan biologi semester 6, pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.